Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Sucisno Saputra. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas FK Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekarang saya ingin menjelaskan terkait masalah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan 1. Beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah makna la ilaha illallah. Yang keempat adalah hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Yang kelima adalah yang membatalkan dua kalimat syahadat. Yang keenam atau yang terakhir adalah ilmu Allah. 1. Beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang badahiyah. Badahiyah itu sendiri adalah segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian. Tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenarannya itu tidak lagi perlu pembuktian. Yunhar Ilyas 2013.2. Bukti logika tentang wujud Allah Subhanahu wa taala adalah proses terjadinya semua makhluk yang terdahulu maupun yang akan datang. Pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin pula terjadi secara kebetulan. 2. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan akan tinggi dan agungnya kedudukan tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Aku menciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah merupakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hakikat agama Islam, karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Makna la ilaha illallah. La yang terdapat pada awal ikrar la ilaha illallah adalah la nafiyata lil jinsi, yaitu huruf nafi yang menafikan segala macam jenis ilah. Ilah adalah huruf istisna, pengecualian yang mengecualikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam jenis ilah yang dinafikan. Bentuk kalimat seperti ini dinamai kalimat manfi, negatif, lawan dari kalimat mutsbat, positif. Kalimat ilah berfungsi sebatkan kalimat yang manfi. Dalam kaidah bahasa Arab, isbat sesudah manfi itu mempunyai maksud al-hasru, membatasi, dan taukid, menguatkan. Dengan demikian kalimat la ilaha illallah mengandung pengertian tiada Tuhan yang benar-benar berhak disebut Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala semata. Yunhar Ilyas 2013.231. 4. adalah hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Ikrar la ilaha illallah tidak akan dapat diwujudkan secara benar tanpa mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Sahih Bukhari ayat 8, Sahih Muslim ayat 16. Yang kelima adalah yang membatalkan dua kalimat syahadat. Ada beberapa, yaitu pertama adalah syirkul akbar, syirik besar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau ragu tentang kekafiran mereka seperti pluralisme. Yang ketiga, berkeyakinan ada hukum dan petunjuk yang lebih baik dan sempurna dari Al-Quran dan As-Sunnah, hukum Allah. Yang keempat adalah merendahkan atau mengolok-olok dan mempermainkan syariat Islam, ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 6. adalah ilmu Allah. Allah mempunyai ilmu yang tidak terbatas. Dia maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, baik yang gaib maupun yang nyata. Yunhar Ilyas 2013.256.
Dalil-dalilnya adalah firman Allah. Yang pertama adalah dialah Allah yang tidak Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hajj 59.222. Yang kedua adalah dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 6.259. Kesimpulan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama dan iman yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani dan mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah serta patuh hanya kepada Allah semata.